Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aulia, calon guru penggerak asal SMP Negeri 1 Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu aktivitas pembelajaran dalam LMS di program pendidikan guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual praktek coaching di komunitas sekolah. Pengertian: coaching adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, sistematis di mana coach memfasilitasi pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Adapun deskripsi masalah yang akan dipraktekkan dalam video ini adalah: Koci adalah seorang murid kelas 85 bernama Nurlisa. Dia mendatangi coach karena ingin menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya. Nurlisa tidak percaya diri untuk tampil berbicara di depan kelas. Dia selalu merasa nervous sehingga gagap berbicara, bahkan berkeringat. Dengan pengetahuan yang saya peroleh dari Modul 2.3 di program pendidikan guru penggerak angkatan 2 ini, saya mempraktekkan coaching model Tirta. Coaching model Tirta dipraktekkan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dengan menentukan tujuan, lalu identifikasi masalah, kemudian rencana aksi nyata, dan coaching diakhiri dengan pernyataan tanggung jawab atau komitmen dari coaching. Demonstrasi kontekstual pelaksanaan praktek coaching di lingkungan sekolah ini diambil atau direkam dari lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng, yang merupakan tempat bertugas saya. Bagaimana proses coaching antara saya sebagai coach dan murid saya Nurlisa sebagai coach akan kita saksikan dalam video berikut ini. Assalamualaikum, Bu. Rupanya Ibu di sini. Tadi saya cari ke ruangan Ibu. Waalaikumsalam. Iya, Ibu lagi istirahat di sini sambil memeriksa beberapa perkembangan belajar murid. Maaf, Bu, mengganggu. Iya, tidak apa-apa, Nak. Mari silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Iya, ada yang bisa Ibu bantu? Iya, Bu. Saya ada perlu sama Ibu. Iya, ada perlu apa ini, Nak? Ada yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Kamu ini Lisa kan? Siswi kelas 85 itu yang tinggal di depan sekolah ini? Iya, Bu, benar. Ada yang mau disampaikan? Iya, Bu. Ada yang ingin saya sampaikan ke Ibu.
Apa yang kamu harapkan setelah menyampaikan hal itu ke ibu? Iya nih Bu, saya berharap bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Soalnya ini sudah lumayan lama saya rasakan dan dampaknya tidak baik bagi proses belajar saya. Oh, jadi kamu berharap pertemuan kita kali ini bisa membantumu menemukan solusi dari masalah yang berdampak tidak baik bagi proses belajarmu. Iya Bu, saya ingin sekali bisa bicara di depan orang banyak Bu. Dan kalau saya dipanggil maju di depan, saya tidak gemetar, tidak nervous, tidak berkeringat, jadi saya tidak gagap lagi saat berbicara. Tapi paling tidak Bu, saya bisa aktif dalam diskusi kelompok, misalnya bertanya atau menjawab Bu. Baik, ibu akan mendengarkanmu dan kita cari solusinya bersama. Nah, coba ceritakan masalahmu. Jadi Bu, setiap saya disuruh maju di depan sama guru, saya selalu gemetar dan berkeringat Bu. Dan setelah maju di depan, saya tidak bisa bicara dengan lancar seperti gagap Bu. Terus? Tapi Bu, saya ingin saat saya disuruh maju di depan kelas, saya bisa bicara dengan lancar, tidak terbata-bata dan tidak nervous seperti teman-teman saya. Terus, misalnya di kelas tidak ada guru. Apakah kamu masih nervous juga untuk maju di depan kelas? Walaupun di kelas tidak ada guru, saya tetap nervous Bu, tapi tidak senervous jika ada guru. Saya malu ketika teman-teman mulai memperhatikan saya. Kenapa bisa begitu ya? Ya nih Bu, sepertinya saya itu tidak percaya diri untuk tampil berbicara di depan banyak orang. Begitu ya? Iya Bu, karena setiap kali saya maju di depan kelas, saya merasa malu, gemetar, berkeringat, bahkan sampai gagap bicaranya. Oh, iya sih. Itu merupakan tanda-tanda dari kurangnya percaya diri seseorang. Nah, supaya masalahnya lebih jelas, bolehkah ibu tanya-tanya lagi? Iya Bu, boleh. Tadi kan kamu bilang bahwa rasa gugupmu meningkat kalau di dalam kelas ketika di depan guru. Kenapa bisa begitu? Iya Bu, saya takut melakukan kesalahan di depannya Bu. Kenapa kamu takut melakukan kesalahan? Apakah guru itu memarahi kamu kalau kamu melakukan kesalahan saat tampil di depan kelas? Tidak Bu, saya tidak dimarahi kok Bu. Hanya saja setiap saya tampil di depan kelas, saya merasa takut melakukan kesalahan di depan guru. Saya takut nanti nilai saya jelek Bu. Jadi maksudnya di sini, kamu berpikir kalau kamu melakukan kesalahan di depan kelas, kamu akan diberikan nilai yang jelek oleh guru? Iya Bu, karena saya pikir guru itu tidak suka sama saya. Karena saya melakukan kesalahan, itulah kenapa saya tambah nervous Bu. Oh, begitu ya? Iya Bu, saya berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri atau merasa nervous di kelas? Saya hanya diam saja Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Setelah pertemuan kita ini, semoga kamu bisa percaya diri untuk maju di depan kelas, berbicara di hadapan guru dan teman-temanmu. Iya Bu, seperti itu Bu. Ibu lihat nilai-nilai kamu bagus-bagus semua. Tidak ada yang di bawah rata-rata. Iya Bu, alhamdulillah bagus-bagus semua Bu. Saya senang sekali karena tidak ada nilai saya yang jelek. Teman-teman saya juga mengatakan kalau saya beruntung. Wah, berarti itu adalah pengalaman yang membahagiakan dan membanggakan untuk kamu. Iya Bu, saya bahagia tapi sebenarnya saya sedih Bu. Loh, katanya tadi bahagia, tapi kenapa sekarang sedih lagi?
Saya sedih, Bu, karena saya iri melihat teman-teman yang lain. Mereka bisa percaya diri, tampil di depan orang banyak, bisa berbicara dengan lantang dan ekspresif. Saya jengkel dengan diri saya, Bu. Kenapa cuma bicara di depan umum saja saya tidak bisa? Kamu merasa iri? Iya, Bu. Itulah yang saya takutkan, Bu. Saya takut jika saya selalu iri terhadap kelebihan yang dimiliki teman saya yang tidak saya miliki, membuat saya memiliki sikap kufur dan tidak mau menerima karunia Allah. Sebenarnya, teman saya sudah mengajak saya untuk diajarkan bagaimana cara agar tidak nervous lagi saat tampil di depan kelas, Bu. Hanya saja saya bingung, Bu. Kamu bingung? Kenapa kiranya kamu merasa bingung? Padahal itu adalah hal yang kamu inginkan, kan? Iya, Bu. Saya ingin sekali. Tapi saya takut dianggap bodoh oleh teman-teman saya karena hanya untuk tampil di depan kelas saja saya tidak sanggup. Jadi maksud kamu takut diremehkan oleh teman-teman kamu. Iya, Bu. Jadi tekad kamu untuk lebih percaya diri berbicara di depan orang banyak semakin jelas. Kamu sebenarnya ingin sekali diajar oleh teman kamu untuk latihan sebelum tampil di depan kelas. Hanya saja, kamu merasa takut kamu diremehkan oleh teman-teman kamu. Iya, Bu. Tapi sebenarnya Ya, Sebenarnya saya ingin sekali diajarkan oleh teman saya itu, Bu. Bagaimana menurut pendapat Ibu? kalau menurut kamu itu bisa membantu, ibu akan mendukungmu. Jangan ragu, lakukan saja. Tapi, apa kamu sudah siap menerima resikonya? Iya, Bu. Saya harus siap menerima ocehan teman-teman itu. Lalu, Dan juga sebelumnya saya harus berbicara dengan teman-teman serta menjelaskan alasan kenapa saya harus latihan dulu sebelum tampil di depan kelas agar mereka dapat mengerti. wah, itu ide bagus. Iya, Bu. Dengan begitu, saya lebih nyaman berlatih bersama mereka. Wah, ternyata waktu kita sudah hampir habis. Iya nih, Bu. Jadi, selama 40 menit ini, bagaimana perasaanmu? Iya, Bu. Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega, Bu. Karena semua keluhan yang ada di dalam hati saya ini akhirnya bisa saya ceritakan semua. Alhamdulillah kalau begitu. Lalu, apa yang kamu pikirkan selama pertemuan ini? Saya berpikir bahwa keputusan saya akan menerima tawaran latihan bersama teman saya sebelum tampil di depan kelas dan tidak memperdulikan ocehan teman-teman saya yang menganggap saya bodoh itu sudah benar, Bu. Karena dengan berlatih akan bisa membantu saya untuk meningkatkan kepercayaan diri saya agar saya bisa seperti teman-teman saya yang lain. Bagus, Lisa. Jadi, apa kira-kira rencana kamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Iya, Bu. Jadi insya Allah yang pertama yang harus saya lakukan adalah saya menerima tawaran dari teman saya dan berlatih juga belajar bersama mereka. Kedua, saya tidak boleh iri terhadap apa yang tidak saya miliki, yang dimiliki oleh orang lain. Dan ketiga, sebelum saya tampil di depan kelas, saya akan berpenampilan rapi. Sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Juga saya harus berdoa sebelum tampil. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Wah, kamu hebat. Kita sudah berbicara banyak. Apa yang bisa kamu simpulkan dari pertemuan ini? Jadi, saya harus menentukan pilihan saya, Bu. Saya tidak boleh salah pilih, karena semua ini untuk masa depan saya, dan juga kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga
Saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini, Bu. Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang ini kamu lakukan. Jadi kapan kamu berencana mulai melakukannya? Secepatnya, Bu. Kamu sudah tahu kan siapa saja teman-teman yang akan membantumu? Iya, Bu. Ada Asmi, Farid, dan Dara yang ketua OSIS itu. Baik. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali. Ayo terus lakukan jika menurutmu itu membuatmu jauh lebih baik. Dan jangan menyerah. Jika pada saat kamu melakukan itu kamu menemui halangan atau tantangan yang menghadang, karena tidak ada orang yang sukses tanpa tantangan. Iya, Bu. Terima kasih. Ibu tunggu ya informasi selanjutnya dari kamu. Dan jangan sungkan. Jika kamu ada yang ingin dibicarakan bersama, datang saja menemui ibu lagi. Iya, Bu. Insya Allah. Nah, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan kamu datang menemui ibu. Iya, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Lisa.